Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Bapak Ibu salihin salihat yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini Allah perkenankan kita kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan setiap langkah kita ditulis sebagai kebaikan. Hari ini kita dimudahkan untuk menjemput peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan dan nanti menjadi saksi baik kita di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah menyelesaikan surat Yasin di halaman 445 yang lalu. Insyaallah pada pagi hari ini di halaman yang ke-446 kita mulai dari surat As-Saffat, yaitu surat Makkiyah, masih termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrah, terdiri dari 182 ayat, cukup panjang tapi ayatnya pendek-pendek dan merupakan urutan surat yang ke-37. Jika di dalam surat Yasin menceritakan atau mengokohkan tentang tauhid yang relate dengan kehidupan sehari-hari, maka di surat As-Saffat Allah meluaskan dimensinya. Di pertemuan yang pertama ini, dimensi yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan adalah makhluk di luar manusia. Maka nanti kita akan disuguhkan oleh Allah informasi terkait dengan malaikat dan juga nanti terkait dengan setan dari kalangan jin. Ini yang akan Allah suguhkan sebagai bukti kekuasaan Allah di ayat-ayat pertama. Mari kita baca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dzikra, inna ilahakum lawahid. Allah memulai dengan sumpah yang menggunakan sifat-sifat atau karakter malaikatnya. Ada 3 di sini, As-Saffat, Az-Zajirat, dan At-Taliyah. As-Saffat itu diambil dari kata-kata saf, yang artinya barisan. Kita kan saf, ya, saf pertama, saf kedua. Lalu As-Saffat yaitu rombongan malaikat yang berbaris-baris. Masya Allah. Ini menandakan bahwa malaikat Allah itu berbaris rapi, tunduk pada perintah Allah, dan mereka tidak bisa dihalang-halangi. Makanya nanti di hari kiamat disebutkan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Itu manusia tidak akan mampu berkata-kata, pembahasan sekarang speechless, gak bisa ngomong ya. Karena begitu dia bangkit dari kubur dan sudah ditempatkan, itu malaikat berbaris rapi, ya, berbaris rapi. Mereka adalah para panitia hari kiamat kalau bahasa sekarang. Ya, semua sudah mengurusi bagian protokolernya, bagian catatan amalnya, bagian hisabnya. Ya, semuanya sudah rapi, menunggu titah Allah. Masya Allah. Dan kalau kayak begitu,
sebenarnya kita sudah dilatih setiap hari. Ya, ketika sudah qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu adalah aba-aba. Langsung kita berdiri soffan. Jadi membayangin begitu nanti malaikat bersof-sof. Ketika imam takbiratul ihram, makmum melakukannya, itu juga sebenarnya pendidikan hari kiamat. Makanya fassafat bukan hanya berlaku pada hari kiamat. Dalam setiap hari malaikat itu diturunkan Allah ke bumi bersaf-saf, berbaris-baris. Malaikat pembawa rizki, ya kan? Malaikat yang bertugas mencatat amal manusia. Ya. Kita hitungan pagi, siang, sore itu relatif. Ya, kita baru saja selesai sholat subuh. Di tempat lainnya ada yang baru adzan subuh. Di tempat lainnya ada yang baru maghrib. Ya, kayak kita dengan orang-orang Amerika. Kita subuh, mereka baru maghrib. Ya. Kita sudah tanggal, kalau sekarang udah berganti tanggal 12 Desember. Kalau di Amerika masih tanggal 11. Jadi Allah turunkan bersof-sof, bukan hanya rapi, tapi softnya banyak yang ada di setiap sudut-sudut bumi ini ada. Sehingga itu menandakan tidak ada yang bisa dilewatkan oleh manusia. Kalau misalnya di warung buncit di situ ada CCTV kamera lalu lintas, bisa diakalin nggak? Bisa, orang jalan, banyak jalan di sini. Iya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikatnya, tidak bisa. Karena sudah bersof-sof di mana aja sudah dipenuhi, berbaris rapi. Dan ini menandakan demi malaikat yang berbaris rapi, menandakan semuanya taat di Allah. Udah berbaris. Ya kayak kita kalau lagi belum sholat, nah semuanya kemana-mana nggak ada masalah. Sholat sunnah ada yang zikir, ada yang duduk, ada yang baru masuk. Tapi kalau sudah takbir, safnya rapi. Nah itu menandakan kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, Az-Zajirat itu adalah malaikat yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Nah ini tafsirannya banyak. Ada salah satu tafsir yang saya baca unik ya. Az-Zajirat itu yang menahan awan. Menahan awan, karena awan itu ada juga yang bergeser. Itu tugasnya malaikat sebenarnya. Kita kan melihat itu fenomena alam, tapi itu malaikat. Faktanya dalam hujan itu diturunkan oleh Allah di satu tempat, di tempat lain belum tentu hujan. Sehingga ini menandakan juga yang kedua, selain rapi seragam, yang kedua adalah menandakan Allah memilih. Nah ini kalau bicara tentang Fazzajirat, kita ingat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk tahun ini. Kita juga ingat di masa lalu 2004 tsunami, ingat 2009 di Sumbar itu gempa luar biasa, dan seterusnya. Kenapa Allah pilih malaikat untuk menahan di tempat lain tidak ditahan? Ya, buktinya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan banyak hal. Termasuk yang Allah perlihatkan adalah kayu-kayu yang sangat banyak itu. Dan itu menandakan apa? Menandakan keserakahan manusia. Nanti ada orang-orang yang naif juga bilang, mendingan dijajah Belanda ya, 300 tahun hutannya masih utuh gitu. Nanti ada orang ngomong gitu juga, ditinggalin gedung-gedung yang masih kokoh sekarang,
karena bangunannya yang kuat. Jalan raya Pantura yang terkenal dibangun oleh siapa? Dendels gitu ya. Tapi sekarang mental-mental penjajah itu sudah berpindah dari orang asing ke kita, dan itu lebih dahsyat. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat itu lebih buruk. Makanya dalam masa perjuangan, ketika kita membaca surat-surat Makkiyah, itu frontnya adalah dengan kafir Quraisy. Nah, pertanyaannya, siapakah kafir Quraisy? Kita suka melihat Quraisy. Kita tidak tahu bahwa di dalam kafir Quraisy penggerak-penggeraknya itu bukan orang jauh. Ada paman Nabi, ya kan? Yang dulunya sangat mencintai Nabi, tapi kemudian menyusui. Ada para pejabat yang takut tersaingi. Ada orang-orang yang selama ini mendapatkan keuntungan materi dengan memanfaatkan posisinya. Jadi dakwah Rasulullah SAW tidak semata-mata hanya mengajak manusia menuhankan Allah saja, karena itu akan berdampak dan berimplikasi secara politik, budaya, dan ekonomi. Beberapa kali pernah saya sampaikan kan, kenapa orang-orang itu takut? Karena Nabi Muhammad bukan sekedar jadi orang baik saja, tapi akan memproteksi masyarakatnya supaya tidak terkena dampak keburukan. Bukan hanya menjadi orang yang dibiarkan ummi dalam tanda kutip, tidak bisa baca tulis, tapi ternyata bisa menggerakkan orang untuk belajar. Kalau masyarakatnya udah pinter, itu tanda bahaya buat penguasa. Makanya biar aja bodoh, kalau orang bodoh kan bisa dibodohin. Nah, ini keserakahan manusia seperti inilah Allah Subhanahu wa taala nanti ingatkan di yang ketiga itu, fattaliyati dzikra. At-taliyat itu adalah yang membaca. Padahal membaca itu qara'a. Biasanya qara'a itu kalau subjeknya namanya qari'un. Tapi di sini taliyat, tali itu membaca dari tilawah. Ini juga beberapa kali disampaikan. Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Qiraah itu membaca, paham nggak paham baca aja. Tapi nanti Allah berkembang ininya, perintahnya kepada Nabi Muhammad. Memang ayat pertama diturunkan Iqra. Nabi Quraisy saya nggak bisa baca. Iqra, baca aja. Iqra, baca aja. Paham nggak paham, baca aja. Al-Quran itu untuk dibaca, makanya disebut Al-Quran. Kita tidak paham artinya dapat pahala, tidak paham artinya ada getarannya. Suatu ketika kita mendengar bacaan Al-Quran, kalau kita enak gitu ya, kita bahkan bisa menangis gitu. Sampingnya juga ikutan, asik juga nih nangis gitu. Syahdu, tenang. Begitu salam, karena dia nangisnya belakangan, dia tanya, emang tadi imamnya bacaan apa? Udah saya nggak tahu juga. Karena itu namanya qiraah. Tapi qiraah itu juga ada seninya. Makanya Allah turunkan tilawah, dan itu menjadi tugas Nabi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yatlu 'alaihim, membacakan bukan sekedar dibacakan, difahamkan juga. Tapi kita kemudian membaca Al-Quran itu menjadi seremoni dalam acara. Acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, harusnya tilawah di situ. Tilawah itu apa? Membacakan dan memahamkan. Jadi seremoni hanya baca Quran. Kadang nggak dibacakan artinya juga. Apalagi bacanya mujawad, indah, masya Allah, bagus sekali bacaan. Apaan itu isinya? Ya pokoknya bagus dah. Padahal harusnya tilawah juga. Nah ini
luar biasa. Jadi kita gabungkan antara tiga tadi itu, malaikat bersaf-saf, malaikat yang menahan dengan sungguh-sungguh karena itu tugasnya berat. Makanya malaikat, di antara malaikat itu saya juga nggak membayangin ya, ada malaikat yang ditugaskan untuk mukulin orang di neraka. Memang tugasnya itu aja. Dan tidak ada dicabut rasa kasih sayangnya malaikat ini. Ya, jangan harap belas kasihan dari malaikat neraka. Karena Allah jelaskan di surat Al-Mudaththir. Ya, penghuni neraka, penjaganya itu bukan manusia, bukan jin, bukan siapa-siapa, malaikat. Kalau udah disuruh mukul, ya kerjanya mukul aja, nggak ada istirahatnya. Kalau kerjanya nyabut nyawa, dia nggak ada nyambi pekerjaan yang lainnya, nggak ada. Itu aja udah sibuk. Nggak ada istilah nyambi kalau bahasa Jawa. Bahkan mohon maaf, malaikat Israfil yang tugasnya cuman meniup sangkakala yang nanti disebut zajratan wahidah. Orang yang sekarang iseng ini, malaikat ini makan gaji buta nih, belum kerja misalnya. Nggak ada. Karena dia tadi safat az-zajra, dan malaikat yang menahan tadi itu ada luar biasa menahan. Dan itu sungguh-sungguh menahan, itu betul-betul menahan dia. Ada yang menafsirkan namanya menahan dengan sungguh-sungguh supaya tidak bertabrakan dengan titah Allah. Jadi pengaturan perputaran alam itu dia Allah mengaturnya, termasuk arah angin. Ya, kadang kita dengar ya, Masya Allah, kenapa Allah menyebutkan ar-riyah di dalam Al-Quran, ada rih. Itu kan jenis-jenis angin. Tidak kan ada kadang angin kencang berhembusnya, kadang kencang paling, kadang kalem, gitu kan? Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan. Jadi pengaturannya itu ditegaskan di ayat keempat, inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya yang tadi itu memerintahkan itu adalah satu. Siapa dia? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, yaitu Tuhan yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan di antara yang keduanya wa rabbul masyariq. Kenapa ini disebutkan? Supaya manusia luas pikirannya. Kita selama ini melihat terbitnya apa? Matahari doang. Padahal kalau ada orang diberi kemampuan Allah untuk berada di planet lain, dia juga melihat terbitnya bumi. Jadi bumi kalau dilihat dari planet lain itu juga terbit. Kena pantulan matahari tadi, seperti kita melihat bulan. Maka disebut masyariq, terbitnya matahari dari mana? Masyriqnya, tempat terbitnya timur. Maghribnya, tempat tenggelamnya barat. Tapi nanti di hari kiamat dibalik, terbitnya dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, itu taubatnya udah gak diterima. Nah, gitu. Taubat manusia sejahat apapun diterima sebelum nyawa sampai malam yugharbir, sampai tenggorokan. Dan taubatnya manusia diterima sebelum matahari terbit dari barat. Itu ada yang menafsirkan masyariq itu. Masyariq itu nanti jadi terbalik. Yang tadinya masyriq jadi maghrib, yang tadinya maghrib jadi masyriq. Juga masyariq terbit matahari, ada juga terbitnya planet lain yang dilihat dari tempat lain. Kita tidak tahu. Jadi ini siapa yang mengatur itu? Allah. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib. Allah hiasi langit dunia ini, ya kan? Dengan bi zinatil kawakib. Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Jadi langit itu berlapis, dan yang terdekat dengan kita, bahkan kita juga nggak tahu itu langitnya, itu dihiasi dengan bintang-bintang. Nanti tentang istilah yang dipakai kawakib itu juga macam-macam. Nanti di tempat lain disebut dengan an-nujum, ada wan najmi idza hawa, dengan kata-kata najm. Bahkan Allah bersumpah di surat Al-Waqi'ah,
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah demi tempat bintang. Karena bintang cahayanya sampai ke bumi. Bintang terdekat itu ada yang mengatakan baru sampai cahayanya 50 bulan. Oh, yang kita lihat kelap-kelip itu tempat bintangnya. Itu 50 bulan lalu bintangnya di situ. Sekarang kemana? Nggak tahu, dia pergi. Karena cahaya itu untuk sampai ke bumi akan menentukan jarak bintang. Coba bayangkan kalau cahaya dari sana sampai ke bumi kelihatan 50 bulan, seperti apa jauhnya bintang itu. Kalau matahari ngeluarin cahayanya sampai ke bumi itu butuh waktu sekitar 50 sampai 15 menit. Ya kan, itu sama dengan kalau terbit matahari di sini jam katakanlah jam 5.30, itu di Surabaya udah terbit duluan, betul nggak? Ada bedanya nggak? Berapa menit? Ya sekitar 10-15 menit. Jadi cahayanya itu nggak langsung sampai, itu menandakan ada jeda waktu, dan kecepatan cahaya itu sudah disampaikan Allah di surat Al-Ma'arij. Karena ada makhluk yang tercipta dari cahaya. Siapa? Malaikat. Yang perjalanan pagi ke sore, sore ke pagi itu butuh sekitar 50.000 tahun ya. Khamsina alfasanatin. Jadi mimma ta'udun itu alfasanatin mimma ta'udun. Inna yawman 'inda rabbika ka alfasanatin mimma ta'udun. Kalau di surat Al-Ma'arij fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi 50 tahun, 50.000 tahun. Kecepatan cahaya itu diperkirakan bisa mencapai 300.000 km per detik. Sehingga Allah menghiasi bintang-bintang itu luar biasa. Nah, fungsi yang pertama selain sebagai hiasan, wa hifdzan min kulli syaitanin marid, dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Saya lanjutkan ya. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib. Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapatkan adab yang kekal. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Nah, ini unik ya tadi. Jadi Allah setelah menceritakan malaikat, Allah menceritakan makhluk yang lainnya lagi. Selain dari bintang-bintang langit, ada makhluk lainnya lagi. Siapa ini? Syaitanim marid, yaitu jin yang Allah ciptakan, unsurnya memang mirip tapi beda dengan cahaya. Karena jin diciptakan dari api. Unsur cahaya itu macam-macam. Kita aja sekarang ini namanya apa? Lampu ini kan cahayanya. Lampu ini kalau mohon maaf, kita baru dengar musibah beberapa waktu lalu ada kebakaran ya, korbannya sampai 22 itu. Begitu. Itu akibat dari konslet listrik. Di tempat kami juga 2 minggu yang lalu ada kebakaran, tapi ketahuan ya dari AC ya, konslet di AC gitu. Menghasilkan api ya, padahal kan kalau listrik identiknya di kita apa? Cahaya kan, menerangi kan. Kemudian kalau konslet kok bisa berubah jadi api, nah itu juga tidak mudah. Mungkin di lain kesempatan kita jelaskan hubungan cahaya dengan api itu juga dekat hubungannya. Tapi ini beda. Makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya ini khusus, dimensinya khusus, tugasnya khusus. Tapi makhluk yang diciptakan dari api ini nanti adalah untuk mendampingi manusia yang juga dia diberikan taklif, namanya jin. Di antara jin-jin itu ada jin bungal juga itu. Makanya disebutnya apa? Syaitanin marid. Jadi dia bisa naik ke atas tuh ke langit. Nah, saya baca di beberapa buku tafsir
di antaranya tafsir As-Sa'di, juga Ibnu Katsir dan beberapa tafsir lainnya, itu ayat 10. Kalau tidak ada ayat 10, kita nggak percaya adanya jin dan perdukunan. Ayat ke-10 itu menunjukkan adanya jin dan perdukunan sangat lengkap. Nanti ada sihir, ada perdukunan kalau digabung lagi dengan surat Al-Jin. Jadi ada jin-jin syaitan yang marid itu yang mendengar sedikit kabar di sana, karena di langit pertama itulah tadi malaikat yang berbaris itu dibagi tugasnya. Jadi diatur oleh Allah. Jadi pertanyaannya, apakah semua peristiwa di dunia ini diatur secara detail? Nah, itu manusia akan terbagi menjadi dua madhab, madhab Jabariyah dan madhab Qadariyah. Ekstrim dua-duanya. Jabariyah itu semua udah ditentukan Allah, jadi kita tidak bisa apa-apa. Qadariyah tidak ada itu manusia makhluk yang independen. Dua-duanya ekstrim. Jadi kita ngikut mazhab ketiga. Tidak semua detail-detail ditentukan Allah, tetapi ada yang ditentukan Allah. Dan itu namanya takdir. Takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi itu persepsi manusia. Kalau Allah tidak ada istilah baik buruk. Contoh sederhana. Peristiwa kematian itu baik atau buruk? Kita nggak tahu. Peristiwa kematian, iya kan? Tapi mohon maaf, orang yang kerjanya gali kubur, kalau nggak ada orang mati dapat kerjaan nggak dia? Ya. Kemudian orang sakit itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Tapi kalau nggak ada orang sakit, kira-kira rumah sakit ada nggak? Lalu ada dokter. Dokter itu malah kalau di tempat kami kuliahnya paling mahal itu. Kalau kuliah jurusan agama ini biasanya paling murah itu. Tapi kalau jurusannya kedokteran, keperawatan, manajemen rumah sakit itu mahal-mahal jurusan. Jadi kebaikan dan keburukan itu perspektif manusia. Perspektif manusia. Saya ambil contoh, saya sering berkisah ini ya. Mohon maaf, saya memang tidak pernah menyebut namanya. Saya dulu punya sahabat luar biasa, orang yang baik, pintar, menikah dengan juga saya kenal orang yang baik, pintar juga luar biasa. Kemudian mereka menikah luar biasa, semua orang luar biasa. Tapi sekian lama mereka menikah belum dikaruniai anak. Hingga datanglah kemudian ada namanya krisis moneter pertama, kalau masih ingat 2008 ya. Setelah 98 dulu ada krisis moneter yang pertama banget, ini yang kedua 2008. Itu ada namanya efisiensi karyawan dan seterusnya. Nah, singkat cerita, suaminya ini termasuk yang kena dampak itu. Akhirnya yang bekerja tinggal istri. Dan karena faktor ekonomi itulah mereka kemudian karena lain sebab itu istrinya juga kemudian berhenti bekerja. Mereka berdua akhirnya mantap itu makan tabungan. Jadi sudah nggak ada income, jadinya mantap makan tabungan. Dan mulailah ya biasa lah, ada gangguan yang dulu serba ini, mereka di rumah sering bertengkar, beda pendapat dan seterusnya. Tapi kemudian tidak lama setelah pertengkaran itu, mungkin hidup beratnya sekitar 1 tahun, hampir 1 tahun. Suatu ketika istrinya terlambat periodnya, lalu kemudian punya anaklah mereka. Jadi setelah pertengkaran hebat yang selama itu, istrinya cek dan hamil. Masya Allah. Dan mereka kemudian baru sadar kalau itu rekayasa Allah. Suaminya sibuk kemana-mana, ya betul mereka berhubungan badan dan seterusnya, tapi tidak berkualitas dalam kacamata Allah. Ini orangnya harus diberhentikan.
punya anak mereka, dan sekarang mereka sudah normal hidupnya. Jadi kita melihat cara pandangnya itu baik buruk. Makanya beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, karena saat itu kita melihat buruk, belum tentu. Ini pernah Al-Fakir alami ya? Pernah Al-Fakir alami. 2,5 bulan sebelum saya menikah itu, saya keluar kota pada waktu itu, dan kami kecelakaan, dahsyat kecelakaan. Kami berempat, satu mobil itu kena senggol. Cuman bukan mobil-mobilan, kecepatannya tinggi Pak. Kena senggol Mercy. Karena depannya ada truk besar. Mercy ini kencang larinya. Dia banting. Ketika membanting itu kebetulan yang di sini jarak antara ini tidak terlalu jauh, jadi dia membantingnya kecepatan, jadi kena kami. Berputarlah kami itu. Karena menurut supir taksi di belakang kami itu mutarnya itu unik. Jadi mobilnya itu muternya tidak begini, tapi muternya begini. Katanya muternya di atas. Sehingga yang jatuh pertama kali itu adalah bagasinya. Habis bagasinya Pak, rata. Karena yang kami naiki mobil sedan, tahu ya, mobil sedan itu belakangnya ada bagasi kan, ke depan. Dan pada saat itu kami juga sangat luar biasa. Padahal saya posisi di belakang dan tidak menggunakan seat belt. Hanya kedorong ke depan, keselip di tengah antara dua kursi depan. Begitu mobil berhenti kita bingung aja, karena posisi berhenti ya begini, kebalik rodanya di atas, begini posisi. Nah, karena saya melihat di sini, saya copot itu yang di depan kedua-duanya, yang saya copot karena dia panik, saya copot. Berhasil cepat jatuh dia, berhasil cepat jatuh. Saya ketahan kakinya teman saya, kakinya panjang benar. Oh di luar ada panik tuh orang, ya dipecahin kaca lama. Ini ngapain kaca? Saya buka itu, belum saya miring itu dapat itu dibuka, kita keluar dari samping, luar biasa semua. Tidak ada yang terluka sama sekali di situ. Tapi kemudian ketika kita keluar, kita melihat mobil itu, masya Allah, hancurnya luar biasa. Coba kalau misalnya Allah buat itu jatuhnya muternya begini dan jadi payah itu ibaratnya. Nah, saya dari situ kita lihat bahwa buruk di satu sisi. Nah, kalau alhamdulillah ini istilahnya ini cocok dengan yang kita bahas. Di kita kan ada istilah untung cuman mobil. Masih dibilang untung kita rugi. Ada orang kecelakaan diamputasi kakinya, untung cuman kakinya, untung mana itu mah rugi. Nah, kata-kata untung itu takdir baik dan takdir buruk. Kenapa saya bilang ini untung? Karena setelah itu saya menikah. Jadi saya kemudian belajar dari kata-kata para guru. Ada satu peristiwa besar yang kita alami, ya udah kita serahkan Allah. Biasanya itu ujung-ujungnya kita mendapatkan bukan kompensasi tapi dikasih yang lebih besar. Misalnya duit kita habis, oh itu pertanda Allah kuras, Allah bersihkan kolamnya, Allah mau isi dengan air yang baru. Dan itu terjadi siklusnya kan. Bapak kalau mohon maaf nih, dompetnya udah kering banget, sudah tinggal ya satu itu pun diawet-awet biar gak kecabut gitu. Itu biasanya bertanda mau datang temennya lagi tuh. Dan itu siklus Pak. Kita nih kalau misalnya dapat duit banyak, ya nanti itu pasti berkurang tuh. Nanti kalau udah mau habis itu pertanda apa? Pertanda mau diisi lagi. Malam itu kaidahnya juga gitu. Idza staddat dolam, kalau sudah gelap gulita, pertanda mau fajar. Makanya itu tinggal endurance kita, ketahanan kita. Dulu zaman saya istri dan anak saya pulang, saya mau menyelesaikan S3, itu sudah nggak tahan juga. Oh sudah nggak tahan, berat hidupnya nggak tahan. Oh semakin nggak tahan itu pertanda udah mau sampai. Kita kalau nyerah habis kita. Tahan dikit lagi.
kita hadir. Alhamdulillah selesai. Kita mendayung berenang itu semakin dekat sampai itu semakin berat godaannya. Sama pada saat kita mau meninggal dunia maka akan disebut dengan sakratul maut. Nah ini fikih sakratul maut kita perlu kuatkan karena menjelang sakratul maut itu berat kita. Apalagi maka dari itulah alasan para founding father kami ya, kami ceritakan di Muhammadiyah itu mendirikan rumah sakit Islam Muhammadiyah. Karena untuk ini memaintain orang-orang supaya sakratul mautnya nyaman. Tapi ya senyaman-nyaman sakratul maut ya susah. Maka ustadznya juga harus tahu ini orang kalau sakratul maut seperti apa ditalkinnya, nanti dia dekat dengan apa. Karena itu jin-jinnya itu luar biasa. Nah makanya hubungannya apa tadi? Tadi itu jin dan pertukunan. Ayat 10 itu menunjukkan bahwa ada sedikit diperdengarkan takdir-takdir tadi itu. Ente mau kemana? Malaikat, oh ini mau ke situ nih, saya disuruh ngasih rezeki di situ. Oh di situ mau ada musibah gini. Itu didengerin sedikit sama tadi itu jin, sehingga dia kerjasama sama tukang ramal. Maka namanya ada tanjim, ada kahin. Peramal itu ya dia bersahabat dengan syaitan yang marid. Dan ramalan itu tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Lebih banyak salahnya dibanding benernya. Karena dengarnya dikit doang. Makanya alhamdulillah dulu ya di negara kita ada istilah ramalan cuaca. Alhamdulillah diganti. Pernah dengar ya? Dulu ada ramalan cuaca kan? Karena nggak bagus itu istilah ramalan itu. Makanya sekarang sudah bagus. Badan meteorologi itu mengeluarkan apa? Perakiraan cuaca. Udah bener itu perkiraan. Karena pakai ilmu. Kalau pakai ilmu boleh. Makanya manusia dengan ilmunya dia bisa tahu nih 5 tahun yang akan datang nih kebutuhannya begini. Oh nanti suatu ketika orang nih bisa teleponan nggak pakai kabel. Dulu zaman dulu sebelum ada telepon, orang juga telepon udah luar biasa itu. Tapi pakai telepon kabel, telepon di rumah. Nah, kemudian berkembang orang mikir nanti bisa nggak ya kita nggak pakai kabel. Saya kan kalau mau nelpon harus pulang dulu. Orang dulu zaman dulu bilang gitu. Kalau kita jalan misalnya nanti mau teleponan bisa nggak? Dulu saya pernah itu pas naik mobil itu ngebayangin di situ ada 4 orang, 4-4-nya menghubungi orang yang berbeda. Bisa nggak ya? Saya yakin bisa. Itu terjadi sekarang. Ada 4 orang semuanya megang handphone menghubungi orang yang berbeda dan bisa. Jadi itu dengan ilmu boleh dan bisa. Tapi kalau takdir yang sifatnya tanjim enggak boleh. Maka nanti sama dengan judi. Judi itu apa? Gambling itu apa? Ia menebak. Makanya enggak boleh. Berjudi itu enggak boleh karena ada unsur tanjimnya itu. Baik, kita lanjutkan. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka tanyakan kepada orang-orang musyrik Mekah itu, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit atau apa yang telah kami ciptakan tadi itu, langit, bumi, setan, malaikat. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Orang diciptakan dari tanah liat sombong. Ya, karena tanah liat itu juga ada unsur cahayanya. Ya, tanah liat itu ada unsur cahaya. Makanya cahaya, api, tanah berkaitan. Saya pernah mengikuti juga sebuah seminar yang membahas tentang penciptaan makhluk Allah. Cahaya, api, dan tanah. Itu ada unsur apa di dalam tanah? Tanah itu ada unsur magnesiumnya. Ada unsur paling kuat untuk mengingat, menyimpan memori. Itu beda dengan api. Ya. Api itu setenang-tenang api, ya dia tetap membakar. Tapi bisa dimanfaatkan manusia untuk kegunaan yang baik, memanaskan badan, memasak, itu api. Ya. Tapi kalau tanah, masya Allah, itu penyimpanan memorinya lebih lama, ada zat-zat dan seterusnya itu nanti di dalam tanah itu ada banyak zat. Bal ajibta wa yasqarun wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun.
Bahkan engkau Nabi Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menggunakan engkau. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. Dan apabila mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka mengolok-olok. Jadi ini mengherankan kalau ada makhluk diciptakan Allah dari tanah. Nah sebenarnya ini ungkapan yang menarik ya. Diciptakan dari tanah itu cuma satu, Nabi Adam. Sementara sisanya diciptakannya nggak dari tanah banget, dari unsur tanah yang kemudian melewati sebuah proses, lalu penciptaannya adalah pertemuan antara sperma dan sel telur. Lalu kenapa Allah menyebutkan tinin lazim? Karena Abu Hari pernah kita bahas ya, manusia itu diciptakan kadang disebutnya dengan turab, kadang tin, kadang hamaim min salsalin min hama'in masnun dari tanah lumpur ya. Kenapa kok beda-beda? Karena itu proses. Ada pasir dicampur tanah liat, dicampur lumpur hitam menjadi adonan sehingga menjadi salsalin kal fakhar, seperti tanah yang menjadi kerajinan tangan manusia. Nah itu Nabi Adam doang, tapi keturunannya diciptakan tidak dari itu. Ya, pasangannya diciptakan dari tulang rusuknya. Tulang rusuk yang paling bengkok. Kita punya tulang rusuk nih di sini ya. Ini yang di sini adalah tulang rusuk paling bengkok karena dia melindungi bagian vital manusia, yaitu jantung. Nah dari situlah perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya laki-laki yang paling bengkok. Dan karena itulah perempuan itu makhluk yang paling memahami suaminya, meskipun tidak berkata-kata, dia paham suami. Tapi tidak sebaliknya, laki-laki itu memahami perempuan tidak bisa, sulit, paling sulit. Ya, dan itu silakan nanti ditadaburi, ada hikmah. Nah, kenapa orang-orang yang tercipta dari tanah dan kemudian keturunannya kok sombong? Nah, itu tadi disebutkan. Wa qalu in hadza illa sihrun mubin. Mereka bahkan mengatakan ini tidak lain hanyalah sihir. Ya, Al-Qur'an ya. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'utsun, termasuk isinya yang mengatakan. Nah, kalau tadi kan malaikat 3 ya, tadi satu saya belum baca. Berbaris menahan, satu taliyati dzikra, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan peringatan. Jadi sebenarnya malaikat itu udah membacakan peringatan Allah setiap hari. Jangan nyuri loh. Nyuri itu dilarang. Itu malaikat. Nah, ada orang mau selingkuh, jangan selingkuh. Tidak ada cerita orang selingkuh sukses. Hidupnya belingsangkar, sengsara. Ya. Tidak ada orang korupsi itu tentang hidupnya. Tidak ada cerita orang bakhil itu kaya. Nah itu sudah diingetin itu. Nah makanya orang-orang udah diingetin nanti akan bangkit di hari kiamat, tidak percaya. Awa'aba'unal awwalun juga demikian. Ya, apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Qulna am wa antum dakhirun. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya, kamu akan terhina. Orang-orang yang mendustakan ganti akan terhina. Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya satu teriakan saja seketika mereka melihatnya. Ini tadi sangkakala, kalau udah ditiup sekali tiup, udah hancur. Ya. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin, dan mereka berkata alangkah celaka kami kiranya hari ini pembalasan. Semua orang yang mendustakan itu nanti bangkit menyesal mereka. Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. Keputusan itu karena nanti ada putusan. Al-fasl itu bukan hanya keputusan tapi putusan. Ini kamu, kesalahan kamu nih masuk neraka. Ini kamu masuk surga. Surganya begini, nerakanya begini. Itu putusan, yaumul fasl. Dan tidak bisa naik banding saat. Enggak ada naik banding karena sudah semuanya lengkap bukti-bukti dan data-data. Nah, yang ada istilahnya bukan naik banding, Pak. Yang ada istilahnya tasyaffu', minta syafaat. Nah,
di situ nanti la yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini ada orang-orang datang, ya Allah ini orang baik, kami bersaksi dulu gini, dulu begini. Malaikat mengatakan dipertimbangkan, disampaikan Allah, diampuni bisa orang itu. Dipertimbangkan Allah, karena Allah sebenarnya Maha tahu, cuman biar manusia tahu nih. Nanti di hari kiamat juga berlaku disebut dengan syafaat. Tapi syafaat tetap keputusan tertingginya ada di tangan Allah. Ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ya, disebutkan nanti diperintahkan kepada malaikat kumpulkan orang-orang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. Ini hati-hati, jangan salah milih teman. Karena nanti orang akan dikumpulkan dengan temannya. Hati-hati, salah milih teman bahaya. Bukan hanya di dunia. Di dunia saja salah milih teman bahaya. Pertemanan kalau basisnya kepentingan dan keuntungan saja, itu juga akan merugikan. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Karena mereka dulu itu menyembah dengan apa yang mereka sembah selain Allah, tunjukkan mereka ke jalan neraka. Jadi dikumpulkan, mereka dimasukkan neraka. Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka di tempat pemberhentian, sungguh mereka akan ditahannya. Nah ini Al-Fatih sebelum ditutup di ayat 24 ini ayat yang sering membuat Umar bin Abdul Aziz pingsan. Dalam sebuah athar disebutkan Umar bin Abdul Aziz itu kalau membaca surat As-Saffat melewati ayat 24 itu sulit sekali. Bahkan bukan hanya menangis. Pernah suatu ketika beliau membaca surat As-Saffat ayat 24 ini pingsan beliau. Karena beliau jabatannya beberapa kali banyak. Beliau pernah diamanahkan jadi pejabat negara, pernah diamanahkan jadi gubernur Madinah, kemudian puncaknya diamanahkan menjadi khalifah. Pada saat beliau menjadi khalifah, kalau beliau baca waqifuhum innahum mas'ulun, berhenti dulu, tanya dulu. Nangis beliau itu. Sehingga suatu ketika ditanya, kenapa Anda ini kalau membaca ayat 24 ini sampai pingsan, bahkan nangis? Oh, bagaimana saya tidak nangis, saya tidak takut. Nanti orang-orang udah enak masuk surga, saya berhenti dulu. Dulu saat Anda memerintah di pojok desa itu ada orang kelaparan, tahu nggak? Kenapa Anda tidak tahu? Makanya menjadi pemimpin itu berat di situ. Bayangkan nanti kalau yang mimpin Indonesia, bukan hanya kebakaran di satu tempat itu ditanya, itu nanti yang terjadi di Aceh sekarang ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu gimana ceritanya? Siapa itu ngasih izin penebangan liar? Ada yang mengatakan, oh itu ditebang masyarakatnya. Loh, masyarakatnya nebang sehebat-hebat masyarakat nebang, berapa dia sanggup nebang? Coba dilihat kayu yang dikirimkan melalui banjir itu, terpotongnya rapi atau tidak? Bahkan ada nomornya. Siapa yang nulis nomor di situ? Syaitonin marid ini, jin yang jahat ini. Jin yang kepalanya rambutnya hitam. Setan yang kepalanya rambutnya hitam, yang doyan makan apa aja. Itu lebih jahat daripada setan dari jin. Setan dari jin itu tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak. Tapi ketika setan itu menjelma menjadi manusia, dia lebih jahat daripada setan yang jin itu. Dan kita sering nyala-nyalain setan sebenarnya. Sudah sering nyalain setan, mendoakan terlanat kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, katanya. Ya ketawa dia, lah situ bukannya setan. Dia mengutuk dirinya sendiri. Naudzubillah, ayat 24 ini saya ketika membaca kisah Umar bin Abdul Aziz ini serem. Yang diberikan amanah hati-hati. Yang lain bisa jadi. Jadi orang nanti ada yang lain udah masuk surga, udah sebentar ente sini dulu. Enak kan? Loh kan saya sebentar ditanya, masih banyak ini belum selesai. Jadi menjadi pemimpin itu tidak mudah, Pak. Makanya sekarang ini penyebab rusaknya sekarang ini karena para pemimpin tidak membaca ayat 24 surat As-Saffat. Mereka akan dihentikan. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan pemimpin itu yang paling ikhlas itu harusnya memang yang paling apresiasi harusnya ketua RT, Pak.
Ketua RT itu didatanginya kapan? Kalau ada masalah warganya, motor hilang, ya kan? Ada kebakaran, itu ketua RT. Ya. Sama satu lagi yang paling baik kalau mau undang anaknya sedekahan, undang. Tapi kalau mendapat kenikmatan gaji naik, nggak ada. Gaji naik lapor ketua RT nggak ada. Anaknya dapat pekerjaan, nggak ada. Gitu. Paling banter ya anaknya lahiran, gitu. Lapor ketua RT buat akte kelahiran. Gitu. Kayak kita doakan mudah-mudahan Pak RT menjadi semakin kuat. Baik, sebelum ditutup mungkin ada satu pertanyaan karena waktu sudah cukup siang. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Ada yang mohon maaf kebanyakan di depan. Ada ya, Bapak hadirin sekalian?